Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainil Fatmusna akan menjelaskan materi tentang Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Yang pertama saya akan membahas masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam paling besar dipengaruhi oleh adanya kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia yang sudah dimulai sejak abad pertama Masehi. Jalur masuknya Islam ke Nusantara dibagi menjadi 3 rute, yaitu yang pertama jalur utara. Rutenya dimulai dari Mesopotamia di Persia, lalu Islam menuju ke timur melalui jalur darat, Afghanistan, Pakistan, dan Gujarat, kemudian melalui laut menuju ke Indonesia. Dari jalur ini Islam memperoleh unsur baru yang disebut tasawuf. Dari jalur ini juga Islam menyebar dengan pesat di Indonesia karena memiliki kesamaan tradisi dan kebudayaan dengan Persia. Tetapi aliran ajaran Islam Persia merupakan aliran Syiah, sedangkan aliran ajaran di Indonesia merupakan aliran Sunni, sehingga teori ini dianggap tidak relevan karena data yang ada. Yang kedua yaitu jalur utara. Pada bagian barat, rutenya dimulai dari lembah Yordania, dan pada bagian timur rutenya dimulai dari semenanjung Arabia, khususnya Hadramaut yang menghadap langsung ke Indonesia. Penyebaran Islam pada jalur ini lebih murni dan menganut faham aliran Wahabi. Yang ketiga yaitu jalur selatan. Rutenya dimulai dari Kairo di Mesir. Penyebaran agama Islam pada jalur ini lebih modern, dan pada jalur ini Islam memperoleh pengaruh dari organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah. Yang kedua, saya akan membahas jaringan perdagangan antar pulau. Jaringan perdagangan antar pulau di Indonesia terbentuk karena antar pulau saling membutuhkan barang-barang yang tidak ada di kepulauan tersebut. Dari kondisi ini muncullah saudagar-saudagar dan syah bandar yang membentuk dan membangun pusat-pusat perdagangan di Nusantara. Pada subbab pertama, kita akan mempelajari pola jaringan perdagangan antar pulau. Hubungan penyebaran agama Islam dan jaringan perdagangan antar pulau ditempuh melalui 2 jalur perdagangan utama. Yang pertama yaitu jalur darat, yang disebut dengan jalur sutra. Para pedagang Islam melalui Jazirah Arab melewati Baghdad, Samarkand, dan kota-kota di Uzbekistan menuju ke daratan Tiongkok. Sesampainya di Lazo, jalur darat terpecah menjadi jalur selatan ke Jeluta dan jalur timur ke Sian, yang tujuan kedua rombongan ini sama-sama menuju ke Selat Malaka. Dari Selat Malaka yang strategis, para pedagang Islam menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu jalur laut. Laut berfungsi sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar suku-suku bangsa di Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Jalur ini dimulai dari Jazirah Arab ke Teluk Persia, melewati pelabuhan-pelabuhan kota Irak dan Iran, lalu menuju ke India. Dari India berlanjut ke Selat Malaka. Sesampainya di Selat Malaka, para pedagang Islam menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Pada subbab kedua, kita akan mempelajari tentang pusat-pusat perdagangan di Nusantara. Sebelum datangnya bangsa Barat ke Indonesia, pusat perdagangan terbesar di Nusantara yakni adalah Malaka karena memiliki tempat yang sangat strategis. Kemudian pusat-pusat terkecilnya berada di Demak, Jepara, Ternate, Tidore, Tuban, Gresik, dan Banten. Namun setelah datangnya bangsa Barat ke Indonesia yakni Portugis pada tahun 1511, pusat-pusat perdagangan di Nusantara berpindah ke Aceh, Demak, Banten, Makassar, Ternate, dan Tidore. Selanjutnya, wilayah Nusantara memiliki kekayaan yang berlimpah baik di darat maupun di laut. Sumber daya tersebut dimanfaatkan untuk diri sendiri dan diperjualbelikan antar suku maupun antar negara.
barang-barang yang menjadi prioritas dalam perdagangan antar pulau antara lain yang pertama yaitu lada, emas, sutra, bawang putih, kemenyan yang berasal dari Sumatera. Yang kedua ada gula, beras, dan kayu jati yang berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga ada emas, intan, dan kayu-kayuan yang berasal dari Kalimantan. Yang keempat ada kapur barus, kayu cendana, dan belerang yang berasal dari Nusa Tenggara. Yang kelima ada emas dan kelapa yang berasal dari Sulawesi. Dan yang terakhir ada pala, sagu, cengkeh, burung cendrawasih, dan kapal G yang berasal dari Maluku dan Papua. Pada subbab ketiga, kita akan mempelajari tentang mata uang yang digunakan dalam perdagangan antar pulau. Pada masa itu mata uang yang telah beredar diantaranya yang pertama dirham. Yang pertama ada dirham, mata uang emas dari Pedir dan Samudra Pasai. Yang kedua ada kasa, mata uang emas dari Banten. Yang ketiga ada picis, mata uang kecil dari Cirebon. Yang keempat ada dinara, mata uang emas dari Gorontalo. Yang kelima ada tumaja, mata uang emas dari Jawa. Dan yang keenam ada mas, mata uang emas dari Aceh Darussalam, dan mata uang emas yang lain. Di PPT pada gambar pertama itu adalah contoh mata uang dirham yang berasal dari Pedir dan Samudra Pasai. Pada gambar kedua itu contoh mata uang dinara yang berasal dari Gorontalo. Subbab yang terakhir yaitu peran Kepulauan Indonesia di perdagangan Asia Tenggara. Pulau-pulau yang ada di Indonesia bagi para pedagang di Asia Tenggara memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, pemberi bekal berlayar pada pedagang yang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, tempat istirahat bagi kapal-kapal yang singgah di Nusantara. Yang ketiga, sebagai pengumpul barang komoditas yang dipergunakan oleh bangsa lain. Yang keempat, penyedia tempat pemasaran bagi barang-barang asing yang siap disebarkan ke seluruh wilayah Nusantara. Itulah materi yang dapat saya bagikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.